Akhirnya Satoshi pun diajari tutorial cara sama Bu Mirna. Film akan dibuka dengan memperlihatkan seorang laki-laki bernama Satoshi dan ibunya kita sebut saja dengan nama Bu Mirna. Terlihat saat itu mereka sedang akan sarapan. Bu Mirna ini adalah seorang single parents yang harus bekerja keras untuk membiayai sekolah Satoshi dan juga kehidupan sehari-hari mereka. Setelah selesai sarapan, mereka pun segera menjalankan aktivitasnya masing-masing. Satoshi ke sekolah, sementara Bu Mirna pergi ke kantor. Di sana terlihat Bu Mirna yang sangat ramah pada tetangga-tetangganya. Dia tak pernah sungkan untuk menyapa mereka. Sebagai seorang janda beranak satu, nampaknya membuat bos Bu Mirna simpatik pada dia dan Satoshi. Entah karena kasihan atau punya maksud lain, si bos ini sampai rela membiayai sekolah Satoshi hingga mengizinkan mereka berdua tinggal di mes kantornya. Si bos sangat perhatian pada mereka, saking baiknya, bahkan kadang-kadang membuat Bu Mirna gak enak hati pada kebaikan bosnya itu. Pagi itu saat Satoshi akan berangkat ke sekolah, bosnya pun mengatakan pada Bu Mirna agar Satoshi bekerja saja di kantornya selagi dia libur akhir pekan. Menurut si bos, hal itu baik dilakukan untuk mengisi waktu senggangnya Satoshi, agar dia mendapatkan penghasilan tambahan untuk kebutuhan Satoshi sendiri. Bu Mirna pun kemudian mengiyakan apa yang dikatakan oleh bosnya. Malam harinya, terlihat di rumah Bu Mirna yang sedang ramai karena sedang merayakan hari ulang tahun Bu Mirna. Mereka terlihat bahagia di sana. Kemudian, si bos pun memberikan bunga pada Bu Mirna. Namun hal itu nampaknya membuat Satoshi jadi curiga akan kedekatan sang ibu dengan bosnya tersebut. Singkat cerita, beberapa hari pun telah berlalu. Terlihat Satoshi yang sudah mulai bekerja di tempat bosnya. Bu Mirna sangat senang melihat anaknya yang sudah tumbuh dewasa dan mulai mandiri. Kemudian saat di kantor, Bu Mirna pun berterima kasih pada bosnya atas kebaikan yang selama ini bosnya berikan pada dia dan Satoshi. Saat sedang berbincang, entah kenapa si bos ini menatap Bu Mirna dengan penuh pancaran sinar yang kayaknya lagi pengen banget ngelakuin dengannya. Bu Mirna yang paham akhirnya mengajak si bos ke rumahnya mumpung saat itu Satoshi sedang bekerja. Dan akhirnya si bos pun mendapatkan ucapan terima kasih dari Bu Mirna dengan penuh kasih sayang. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan Satoshi yang sedang kesakitan sehabis mengangkat barang. Temannya pun memperingatkan agar Satoshi istirahat dulu sampai dia sembuh kembali. Karena tak tahan, akhirnya Satoshi pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya dan beristirahat. Tapi baru saja masuk, Satoshi tak sengaja melihat ibunya yang sedang dengan si bos. Melihat hal itu, Satoshi pun kemudian kesal karena kebaikan si bos ternyata mempunyai maksud yang lain. Dia pun kemudian keluar rumah karena takut keberadaannya ketahuan oleh mereka. Keesokan paginya terlihat Satoshi yang sedang bangun tidur dan memainkan kerisnya sambil membayangkan adegan yang ia lihat kemarin. Kemudian saat akan berangkat ke sekolah, dia pun tak sengaja mendengar tetangganya yang sedang membicarakan ibunya yang terlihat sangat dekat dengan bos mereka akhir-akhir ini. Di sana mereka tuh curiga kalau Bu Mirna menjadi pelakor karena mempunyai hubungan khusus dengan si bos. Satoshi sebenarnya kesal saat mendengar percakapan tetangganya itu. Namun, ia berusaha sabar dan tak menghiraukan omongan mereka. Malamnya, Satoshi menemui sang ibu dan menanyakan hubungan si ibu dengan bosnya. Namun, Bu Mirna pun menjelaskan kalau hubungannya dengan si bos baik-baik saja. Dia pun kemudian meninggalkan Satoshi untuk tidur. Nah, di sini nih awal mula hubungan terlarang pun terjadi. Satoshi yang tak rela jika ibunya selalu digeprek sama si bos memutuskan masuk ke kamar ibu Mirna dan langsung memaksanya untuk melakukan dengannya. Ya meskipun awalnya nggak mau, namun Bu Mirna pun yang sangat menyayangi Satoshi dibuat kasihan dan akhirnya menuruti kemauan Satoshi. Akhirnya Satoshi pun diajari tutorial cara sama Bu Mirna. Pagi harinya terlihat Satoshi yang baru bangun tidur dan dia terus terngiang-ngiang pertempuran waktu malam. Dia pun kemudian mengatakan pada si ibu kalau dia lagi pengen lagi untuk mengasah kerisnya kayak waktu malam.
Si ibu yang selalu memanjakan Satoshi akhirnya mau aja diajak ehem-ehem lagi sama anaknya itu. Namun sayangnya baru aja akan mulai, nampaknya si bos pun datang dan mengajak Satoshi untuk mengobrol empat mata dengannya. Anjir, gagal coy. Si bos mengajak Satoshi keluar untuk membicarakan masa depan Satoshi. Si bos mengatakan kalau dia akan menguliahkan Satoshi ke Tokyo. Sekaligus dia juga akan menanggung semua biayanya. Tak hanya itu, dia juga akan menghubungi rekan bisnisnya agar mempekerjakan Satoshi di sana. Mendengar hal itu, Satoshi pun sangat senang sekaligus terharu. Karena selama ini ternyata ada orang yang begitu baik pada dia dan ibunya. Nah, saat bosnya akan pergi, Satoshi pun kemudian meminta pada si bos agar dia menjaga ibunya dengan sepenuh hati. Kemudian di akhir film, terlihat Bu Mirna yang menghampiri Satoshi untuk mengajaknya bermain kuda-kudaan sebelum Satoshi berangkat ke Tokyo. Dan kemudian film pun berakhir.